Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Andri dalam pelajaran biologi pada hari ini. Baiklah, semoga kalian tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu, pada hari ini kita akan membicarakan tentang proses sintesis protein. DNA sebagai bentuk kimiawi gen merupakan pembawa informasi genetik makhluk hidup. DNA membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat makhluk hidup dengan cara mensintesis protein. Jika kemarin kita mempelajari tentang replikasi DNA, maka replikasi DNA itu adalah cara DNA untuk mewariskan semua informasinya dari satu sel ke sel dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sini DNA itu sebagai autokatalis, yaitu apa? Mampu untuk menggandakan dirinya. DNA melakukan pengontrolan terhadap aktivitas hidup secara langsung maupun tidak langsung, di mana DNA mengendalikan aktivitas sel melalui sintesis enzim dan protein lainnya. Dalam sintesis protein nanti DNA akan membentuk protein. Protein sendiri ada dua macam, yaitu protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural adalah protein yang berfungsi untuk membangun struktur sel. Dari sel nanti akan menjadi jaringan, jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem organ, dan menjadi organisme. Nah, sedangkan protein dalam bentuk yang lain adalah protein fungsional, yang fungsinya adalah untuk mendorong reaksi metabolik dalam bentuk protein enzim dan protein hormon. Dalam proses sintesis protein nanti DNA akan digunakan untuk membentuk RNA, dan nanti RNA akan ditranslasikan menjadi protein. Proses pembentukan RNA dengan cetakan DNA ini disebut dengan transkripsi. Jadi nanti DNA digunakan untuk membentuk RNA. Kemudian RNA akan ditranslasikan atau diterjemahkan menjadi protein. Dalam sentra dogma biologi, DNA merupakan masternya yang digunakan untuk mencetak RNA. Dan tidak pernah ada penyusunan DNA dengan menggunakan cetakan RNA. Demikian pula RNA nanti akan ditranslasikan menjadi protein. Dan tidak pernah ada proses penyusunan RNA dengan menggunakan protein. Tadi penjelasan yang sebelumnya dijelaskan bahwa untuk sentra dogma biologi, DNA selalu digunakan untuk mencetak RNA. RNA digunakan untuk mencetak protein. Jadi tidak pernah ada protein digunakan untuk mencetak RNA atau RNA digunakan untuk mencetak DNA. Jadi demikian, ini sudah menjadi sentra dogma dalam biologi. Akan tetapi ada pengecualian. Pengecualiannya itu apa? Yaitu pada virus. Kalau untuk organisme lain harus mengikuti arah DNA, RNA, protein. Akan tetapi pada virus, kalian tahu bahwa virus itu ada yang hanya memiliki DNA saja atau memiliki RNA saja. Nah, untuk virus yang hanya memiliki RNA saja, itu tidak mungkin dia menyelipkan RNA-nya pada RNA inang, karena RNA inang itu sifatnya temporer. Setelah selesai digunakan, maka dia akan dihancurkan. Oleh karena itu, untuk bisa menyelipkan, untuk bisa menyisip pada inang, maka RNA harus membentuk DNA dulu, baru DNA kemudian menyisip pada DNA inang. Oleh karena itu, untuk virus yang hanya memiliki RNA saja, maka dia sudah dilengkapi dengan protein enzim yang disebut dengan enzim transkriptase balik atau inverse transkriptase. Demikianlah anak-anak penjelasan tentang sentra dogma dalam biologi. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.